Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat apa baik? Sehat? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipandu oleh si. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir pada hari ini. Ridwan Markis ada, Jihan Asifa, Jason. Sebelum kita memulai pembelajaran, sudahkah kalian melaksanakan protokol kesehatan pada pagi hari ini? Kita cek. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Sudah siap? Pancasila, saya sampaikan di sini adalah kompetensi dasarnya 4.15, menceritakan kembali isi fabel legenda atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajaran ada 6 di sini. Yang pertama, menceritakan kembali isi fabel sesuai dengan tokoh yang terkandung dalam cerita fabel disertai bukti dan alasan. Yang kedua atau B, motivasi. Ya, sekedar mengingatkan kembali bahwa kita banyak bersalah. Ada baiknya setelah menonton video ini, ada hikmah yang akan kalian dapatkan setelah tayangan video berikut. Sudah melihat videonya yang tadi kan? Nah, jadi apa kira-kira yang bisa dipetik dari video tersebut? Kejujuran. Ada yang lain? Ya, ya? Tidak boleh memakan hak orang lain. Persepsi. Materi sebelumnya atau persepsi, kita membahas pengertian, ciri-ciri, serta unsur-unsur pembangun cerita fabel. Pertanyaan saya, masih ingatkah pembelajaran yang lalu? Kurang semangat? Masih? Lagi masih pagi. Yang pertama, pengertian atau definisi. Siapa yang bisa? Ya, Jihan. Cerita fiksi yang diperankan oleh. Kedua, ciri-ciri teks cerita fabel. Apa ciri-cirinya? Bisa dulu, coba. Tokohnya hewan. Siapa lagi? Yang satu lagi? Jihan. Tokohnya memiliki sifat seperti manusia. Menggunakan latar alam. Bersifat hayalan atau fiksi. Oke. Lalu unsur pembangunnya. Coba Isna ini dulu. Tema. Tokoh. Penokohan. Alur. Latar. Urut badan. Kriteria dalam pembelajaran kita ini atau disebut dengan kriteria penugasan minimum KKM singkatannya, minimal harus mendapatkan nilai 7. Menceritakan kembali isi teks cerita fabel, menceritakan kembali isi fabel. Ya, nanti kalian ditugaskan untuk menceritakan kembali berdasarkan bahasa sendiri. Ya,
Nantilah kita lakukan secara berkelompok di depan, diskusi terlebih dahulu. Kita identifikasi unsur-unsur yang ada di dalam cerita Pak Kancil dan buaya. Oke. Unsur-unsur intrinsik tadi ada tujuh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dari tema terlebih dahulu. Apa tema yang bisa diambil dari cerita fabel Kancil yang cerdik? Kancil yang cerdik, ada yang lain? Ya bisa? Kecerdikan. Tema. Sekarang tokoh. Kancil dan buaya memiliki sifat yang cerdik. Licik nggak dia? Iya, bisa membodoh yang kuat. Si buaya? Kurang pandai atau ya gitulah. Oke, ya baik. Selanjutnya ada tokoh, ada penokohan. Ini dia unsur-unsur pembangun cerita fabel Kancil dan buaya. Ada tokoh, ada penokohan, ada alur. Alurnya bagaimana kak? Maju. Alur? Maju. Yang selanjutnya latar. Ada berapakah latar? 2. Ada? 3. Ada? 3. Nah, ada? 3. Ada 3. Gini, 3. Ya, ada 3. Apa saja latar? Bagus. Latar? Latar? Bagus. Ada 3. Yang pertama, latar tempat dalam cerita fabel dan Kancil. Donyansa. Di hutan dan di sungai. Itu ya latarnya. Lalu kalau latar waktu? Jessica? Siang hari. Latar suasana. Cerah atau panas terik. Ya kan? Oke. Setelah latar ada sudut. Apa sudut pada dalam teks? Orang ketiga tapi bukan pelakor. Ya, ini orang ketiga bukan pelakor, artinya tokoh penulis menjadikan tokoh lain dalam cerita. Ya. Coba Rido, amanatnya. Ada? Najwa. Coba sedikit lagi ya. Memanfaatkan kecerdasan untuk tujuan ya. Nah, agar lebih konsentrasi lagi untuk pemahaman menceritakan, di sini Bapak sudah mendesain ya, mendesain gambar secara teratur ini. Ada 1, 2, 3 dan nanti selanjutnya. Dari nomor 1 nanti kalian amati, kalian lihat, diamati, cermati, dan setelahnya kita ungkapkan apa yang ada di dalam gambar. Ya, dari nomor 1 ini sama dengan cerita video yang kita tayangkan sebelumnya. Ya, nomor 1 yang bisa kalian amati di sini, coba bisa aja ya, mana ini coba bisa. Si Kancil sedang berjalan di tepi sungai. Si Kancil sedang berjalan di tepi sungai. Ya, ini ya. Ada sungai, baru dia yang di tepi sungainya, si Kancil berjalan di tepi sungai. Ada yang lain kira-kira? Ini menikmati pemandangan. Ya, boleh kita menikmati pemandangan ya. Ada pemandangan di hutan. Ada yang lain?
Ya, Ripaldi. Kancil sedang berjalan-jalan di hutan pada sore. Si kancil sedang berjalan-jalan di siang hari. Oke, cuacanya kita lihat di sini ada cahaya yang masuk siang hari atau pagi hari berkilat. Ya, berjalan-jalan di siang hari. Bagus Ripaldi. Ya, bising-bisingan Pak. Angsa bebek ini. Angsa apa bebek? Ya, angsa. Ya, meskipun dia di sini bukan tokoh, tapi di dalam gambar dia hanya sebagai tokoh figuran. Lengkap saja dia lewat. Ya, sampai tukang bakso lewat gitu aja. Oke. Yang kedua, gambar kedua yang kalian amati di sini, Bibi. Apa? Kancil melihat pohon ara. Langkah-langkah dalam menceritakan isi teks fabel Kancil dan Buaya. Yang pertama, langkah-langkahnya yang harus kalian ikuti yaitu membaca secara berulang-ulang fabel yang akan diceritakan. Membaca berulang-ulang, maka kalau sudah berulang-ulang minimal 4 kali atau 5 kali, belum lagi dipahami 6 kali. Ya, kalau sudah begitu maka akan dipahami isi dari cerita fabel diskusi. Ya, diskusi kita sudah mulai berkelompok. Nanti akan saya bagi LKPD-nya. Ya, nanti kalau ada yang bertanya. You've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You Presentasi, coba kita briefing sedikit. Ikuti pergerakan saya ya. 1, 2, 3, 4, kanan, 5, 6, 7, 8. Tepuk 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tentang cerita fabel Kancil dan Buaya. Kancil adalah hewan sangat cerdas. Pada suatu hari ia berjalan di tepi hutan. Dia berjalan-jalan ingin hidup Kancil duduk di bawah pohon, tepatnya di dekat sungai. Ia merasa lapar dan melihat ada pohon buah-buahan di seberang. Kesimpulan dari pembelajaran menceritakan isi fabel sesuai dengan fabel atau teks fabel cerita Kancil dan Buaya. Apa sih yang bisa diambil kesimpulannya dari pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa ini? Wiwi, silakan Wiwi. Ketika menceritakan fabel harus dibaca secara berulang-ulang. Ada refleksi. Saya pikir menceritakan kembali cerita Iya, ya. Menceritakan teks fabel sebenarnya tidak sulit. Asal ada kemampuan, pasti bisa. Ya. Ya, jadi pelajaran ini mau menyenangkan sebenarnya. Di sini ada materi yang terdata. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas itu 3.16 menelaah struktur dan kebahasan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca selanjutnya materinya. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa yang dibawakan oleh Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.